Meski Malaysia mengaku hanya punya waktu 3 hari untuk berlatih sebelum pertandingan pertama melawan Laos, pelatih mereka Ella Fasaran ini sebenarnya cukup optimistis dengan peluang Malaysia. Kenapa saudara-saudara? Karena halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan seperti biasa, saudara-saudara. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang serius maupun yang hanya bercanda. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang Timnas Malaysia U22, pasukan kebangsaan Malaysia B bawah 22 yang akan bertanding di SEA Games 2023. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ada hal yang aneh menurut saya. Ada hal yang anti mainstream yang dilakukan oleh Timnas Malaysia U22 ini. Bayangkan, mereka hanya berkumpul 3 hari sebelum berangkat ke Kamboja. Dan berangkatnya ke Kamboja juga 1 hari sebelum pertandingan. Dan lebih aneh lagi, pelatihnya itu tidak ikut sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Jadi apa ya? Ya aneh lah. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, jadi begini saudara, pada pertandingan SEA Games sepak bola ini kan sudah dimulai pada 29 April 2023. Biasanya sehari sebelum pertandingan itu ada sesi konferensi pers, sidang media yang menampilkan para pelatih dari semua peserta. Jadi ada di tiap masing-masing grup ya, grup A ada 5, tetap 5 pelatih, di grup B juga ada 5 pelatih. Tetapi untuk grup A itu semua datang, untuk grup B itu hanya ada 4 pelatih. Dan Ella Fasaran itu nggak datang saudara-saudara. Itu kan orang bertanya-tanya, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata Malaysia itu, Timnas Malaysia U22 itu belum ada di Kamboja saudara-saudara, belum tiba di Kamboja. Padahal biasanya saudara-saudara ya, kalau dalam sebuah turnamen seperti itu, turnamen sepak bola seperti itu, biasanya timnas tim itu, peserta itu akan datang beberapa hari sebelum turnamen. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 4 hari, 5 hari, 3 hari. Tetapi Malaysia ini tidak ada saudara-saudara. Jadi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi sih? Apakah Malaysia nggak jadi ikut atau bagaimana? Atau mengundurkan diri atau ada masalah apa? Itu saudara-saudara. Jadi ini menimbulkan pertanyaan banyak orang tentang Timnas Malaysia U22. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kemana Malaysia? Kenapa belum datang ke Kamboja, padahal turnamennya, kompetisinya itu udah dimulai. Pertandingan pertama tanggal 29 antara Indonesia dengan Filipina, kemudian Kamboja dengan Timor Leste, terus tanggal 30-nya adalah grup B. Ada Singapura dengan Thailand dan Vietnam dengan Laos. Nah, kemana Malaysia? Kenapa? Ternyata saudara-saudara, Malaysia itu baru mengumumkan senarai akhir squad final 20 pemain itu pada sehari setelah pertandingan pertama di grup B. Jadi tanggal 1 Mei Ella Fasaran ini baru mengumumkan 20 pemain, dan dia mengatakan bahwa Malaysia ini hanya punya waktu 3 hari berlatih sebelum pertandingan pertama melawan Kamboja. Dan pertandingan pertama melawan Kamboja itu bukan Kamboja saudara, tapi Laos. Pertandingan pertama melawan Laos itu tanggal 3, sementara Malaysia akan berangkat ke Kamboja tanggal 2.
Ternyata ini terjadi bukan asal-asal ya. Jadi dia kesulitan untuk memanggil pemain, mengumpulkan pemain karena ada beberapa yang cedera. Tetapi banyak juga yang tidak mendapatkan izin klub. Izin klub karena SEA Games ini bukan agenda resmi FIFA, bukan pertandingan FIFA, sehingga klub tidak wajib untuk mengirimkan pemain ke tim nasional di level junior maupun senior. Jadi ya pelik lah pelatih Malaysia. Saudara, setelah melewati sejumlah hal yang pelik lah itu masalahnya itu. Akhirnya pelatih Malaysia berhasil mengumpulkan 20 pemain. Dia mengumumkan 20 daftar pemain yang timnas U22 yang akan tampil di mana itu namanya? Di SEA Games 2023. Timnas itu ada beberapa nama yang bermain di Liga Super Malaysia. Contohnya si Azam Azmi yang main di Terengganu ya, Azam Azmi Murad. Nah, itu main di Terengganu. Terus ada lagi si Mukhairi Ajmal yang main di Selangor. Kemudian ada Hakimi Azim itu juga dipanggil main striker. Terus ada kipernya itu si Ihal atau siapa itu yang dari Negeri Sembilan itu juga berhasil dipanggil untuk memperkuat timnas Malaysia U22 di SEA Games. Mereka bisa berangkat otomatis setelah mendapatkan izin dari klubnya. Awalnya memang klubnya juga keberatan, tidak mau melepas, tapi ya mau bagaimana lagi kan, kalau nggak itu dipanggil susah mereka kan. Nah itu, terus ada juga pemain yang nggak bisa datang, nggak bisa dipanggil, seperti yang pemain yang berbasis di luar negeri, seperti siapa itu Lukman yang main di Belgia yang sekarang sedang dipinjamkan ke Islandia. Terus ada lagi si pemain dari Arif Aiman dari Johor, itu kan juga nggak bisa berangkat karena ya otomatis Johor nggak akan mengizinkan pemainnya untuk bermain di SEA Games. Orang Piala AFF aja mereka tidak mengizinkan, apalagi di Liga di SEA Games. Selain Lukman dan siapa tadi, Arif Aiman yang tidak akan mungkin bisa hadir, beberapa pemain penting Malaysia juga tidak bisa bermain. Rata-rata bermain di Liga Super, beberapa karena cedera. Contohnya si Syakimi Karim, entah cedera atau entah tidak mendapatkan izin klub ya. Kemudian ada lagi Muhammad Zarmin, terus Fahrul Faris itu juga tidak main dari Selangor. Kemudian ada lagi si siapa namanya, Nasmin Saleh itu juga tidak bisa main dari KLC Kuala Lumpur City, itu juga tidak bisa main. Kemudian ada lagi si siapa ya, Rahalim itu juga nggak main tuh, si Rahadia Lahalim ribet. Nah, itu juga tidak main. Jadi itulah beberapa pemain Malaysia dan pemain legendaris Malaysia seperti Safi Sali sendiri juga meminta kepada publik Malaysia, kepada penyokong Malaysia, supporter, kepada media untuk tidak memberikan beban berlebihan kepada skuad ini, kepada tim yang tampil di SEA Games Kamboja kali ini, karena ya secara teori memang persiapannya kurang ideal, saudara-saudara, kurang ideal. 3 hari bertanding itu, 3 hari persiapan itu sangat tidak ideal. Apalagi Malaysia bergabung dengan grup yang cukup berat, ada Thailand, ada Vietnam di situ. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya di SEA Games nanti. Hanya berlatih 3 hari sebelum pertandingan pertama melawan Laos, saudara-saudara, bukan berarti Malaysia harus pesimistis. Bahkan pelatihnya sendiri optimistis. Kenapa? Karena dia beralasan begini, walaupun ini 3 hari, tapi sebenarnya pemain ini sudah sering bermain bersama. Mereka sudah
tahu karakter satu sama lain. Mereka sudah ngerti, paham filosofi permainan yang sedang dikembangkan oleh Elavasaran ini. Buktinya pada pemanggilan sebelumnya, pada panggilan Maret 2023 waktu FIFA Matchday, kalender FIFA, waktu libur FIFA, mereka kan tampil di turnamen junior di Singapura bertajuk Merlion Cups. Di Merlion Cup ini Malaysia tampil bagus dan berhasil menjadi juara, menjadi juara. Jadi ini secara secara substansial mereka itu sudah padu, sudah sebuah tim yang jadi. Hanya saja memang karena masalah administrasi, masalah ego klub, masalah sektoral, masalah klub yang tidak mau melepas pemain, sehingga baru 3 hari sebelum pertandingan melawan Laos mereka diizinkan bertanding. Padahal sebenarnya pemain-pemain ini sudah lama bermain bersama, sudah sering bermain dalam sebuah tim, dalam bertanding bersama. Jadi ya tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti seharusnya untuk menghadapi pertandingan SEA Games kali ini. Permasalahan tidak dapat izin klub untuk menggunakan pemain di SEA Games ini sebenarnya bukan urusan Malaysia aja, saudara-saudara. Thailand itu juga punya problem yang sama. Vietnam juga punya problem yang sama. Bahkan Thailand itu dia hanya ingin punya 18 pemain. 18 pemain yang didaftarkan, kemudian 2 pemain terakhir menyusul itu akhirnya bisa didapatkan. Salah satunya adalah pemain dari Thaiport FC. Itu si penyerang itu, siapa lupa namanya. Itu nanti saya tulis. Itu karena gara-gara Madam Pang kan presidennya Port FC, Thaiport FC. Madam Pang ini kan juga sebagai manajer timnas Thailand. Jadi berkat Madam Pang ini Thailand bisa menggunakan 18 pemain. Dia dengan mengorbankan salah satu pemain Thaiport FC, klub dia, untuk bisa ikut ke SEA Games. Demi kepentingan negara. Jadi itu bukan hanya Malaysia, di Vietnam pun juga kondisinya serupa, saudara-saudara. Vietnam itu juga sama karena SEA Games kali ini datang pada saat yang tidak tepat, saudara-saudara. Seharusnya kalau memang mau menggelar pertandingan SEA Games ya harusnya di jeda internasional FIFA, misalnya di bulan Juni. Itu baru bagus, atau biasanya itu adalah SEA Games itu Desember, di akhir tahun. Tetapi entah mengapa tahun ini bulan April. Nah, beruntung bagi Indonesia karena Liga Indonesia sudah selesai. Tadinya Liga Indonesia kejar target selesai sebelum Piala Dunia U20. Tetapi karena Piala U20 tidak jadi, ya terpaksa konsentrasinya sekarang ke SEA Games 2023 ini. Jadi permasalahannya ya Malaysia ini banyak temannya, tidak pelatih Malaysia ini banyak temannya tidak mendapatkan izin. Jadi itu akan sangat tergantung bagaimana sang pelatih nanti akan meramu skuadnya waktu pertandingan sesungguhnya melawan lawan Malaysia. Melihat lawan yang akan dihadapi, saudara-saudara, Malaysia, timnas Malaysia U22 ini tidak perlu takut. Karena sebenarnya yang lawan paling berat di turnamen ini, di SEA Games ini, hanya Thailand. Walaupun Thailand juga minimalis, skuadnya terbatas, ala kadarnya lah kalau istilahnya itu mereka bagus. Jadi hanya Thailand yang menurut saya paling bagus mainnya. Mereka rapi dan terorganisasi dengan baik. Vietnam waktu melawan Laos itu beruntung sekali, saudara-saudara. Beruntung sekali karena 2 golnya kemenangan Vietnam itu lahir di menit kedua dan menit ke-92. Jadi di awal dan di akhir ketika Laos lengah, Laos belum siap. Itu jadi nggak usah terlalu istimewa. Kemudian Laos sendiri yang akan menjadi lawan Malaysia di pertandingan pertama juga tidak terlalu punya kemampuan yang efektivitasnya lemah. Waktu melawan Vietnam mereka menyerang terus. Mereka bahkan lebih mendominasi permainan, tetapi eksekusinya jelek, saudara-saudara.
eksekusinya entah kurang beruntung atau tidak bisa melakukan eksekusi yang bagus. Wah, pokoknya jelek lah main. Jadi tidak usah khawatir. Begitu pula Singapura waktu mereka dikalahkan Thailand, itu juga permainannya biasa-biasa aja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi menurut saya, menurut analisis gadungan ini saudara-saudara, walaupun Malaysia datang dengan skuad ala kadarnya, walaupun Malaysia datang dalam persiapan yang serba minim, yang hanya 3 hari sebelum pertandingan melawan Laos, secara umum Malaysia punya potensi, tetap memiliki potensi untuk lolos ke semifinal. Kuncinya nanti ada di pertandingan melawan Vietnam. Kalau pertandingan melawan Thailand, saya sih yakin 100% Malaysia tidak akan bisa menang lawan Thailand. Tetapi kalau Vietnam bisa menang atau setidaknya imbang lah. Kalau nanti imbang kan akan ada hitung-hitungan selisih gol. Nah, ini juga bisa jadi menarik saudara. Tapi kuncinya ada di pertandingan melawan Vietnam. Itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang keanehan timnas Malaysia U22 yang akan bertanding di SEA Games 2023. Ada banyak hal yang anti mainstream kalau menurut saya. Kenapa anti mainstream? Karena tidak seperti tim yang akan bertanding di sebuah turnamen pada umumnya yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari, walaupun itu bukan agenda FIFA, tetapi biasanya mereka tetap akan serius mempersiapkan diri dengan waktu yang cukup. Tetapi Malaysia ini tidak, saudara-saudara. 3 hari persiapan. Jadi ya kita lihat saja nanti waktu pertandingan yang sebenarnya, saudara-saudara. Nah, oke ya saudara-saudara ya. Kita udah bicara panjang lebar, saya rasa udah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.